Shalom adik-adik, berjumpa kembali hari ini. Kita mau ibadah, walaupun secara online. Kakak percaya kalian tetap semangat. Betul ya Kak? Betul sekali Kak Like. Dengan siapa ini? Kak Indah Dan Kak Like. Ya. Ayo adik-adik semuanya, persiapkan hati kalian dan kita mau menyanyi buat Tuhan dengan penuh sukacita. Bangkit berdiri semuanya. Kakak gak mau lihat kalian masih malas-malasan, masih mengantuk ya, karena kita mau memuji Tuhan. Betul kan Kak? Betul sekali. Kita sudah semangat, adik-adik juga harusnya semangat Ya. Oke ya, kita mau ajak adik-adik untuk melakukan banyak hal yang terutama tidak melanggar perintah Tuhan. Betul kan? Betul sekali. Oke, mari adik-adik.
kita sudah belajar untuk menjadi anak yang jujur. Nah, sekarang adik-adik silahkan untuk duduk dengan manis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau hadirkan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Ku ingin menjadi
Kiranya Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dan nyata di dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya tetap semangat, sehat, dan penuh sukacita. Nah, sekarang Kak Titi akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan melihat tayangan yang satu ini. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah melihat film ya tentang si sulung dan si bungsu. Wah, bagaimana ya sikap anak bungsu? Dia sudah minta
dihabiskan semua harta bendanya yang sudah diberikan untuk dia. Terus dia juga sudah berbuat dosa. Tapi sewaktu si bungsu pulang, bapaknya tidak mengusirnya loh adik-adik. Malah bapaknya bersyukur, aduh terima kasih anakku yang hilang sudah datang. Nah, waktu si bungsu ketemu sama bapaknya, ada rasa takut. Aduh, jangan-jangan saya diusir sama bapak saya. Jangan-jangan bapak saya tidak sayang lagi. Kenyataannya enggak kan adik-adik ya? Waktu itu si bungsu bilang, Bapak, ampuni dosaku. Aku sudah berbuat jahat, aku sudah berbuat dosa. Aku sudah menghabiskan semua harta benda yang sudah Bapak berikan kepadaku. Aku bersedih, aku sadar akan setiap kesalahan yang aku lakukan. Nah, adik-adik, kita ya sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Kita sering melawan mama, kita sering tidak taat sama mama, terus suka menggerutu, aduh mama ini, adik kan masih mau nonton, disuruh belajar, aduh bu guru ini, daring terus, bosan. Nah, kita sering mengerutu, kita sering bersungut-sungut, dan kita tidak pernah bersyukur. Tetapi ada kabar gembira yang Kak Titi akan sampaikan. Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus, Dia adalah seorang Bapa yang sangat sayang sama kita, yang sangat sayang buat adik-adik, yang sangat sayang buat papa, mama, buat Kak Titi dan semuanya. Kalau kita mau menyadari dan meminta maaf kepada orang tua kita, pada mama, pada papa, pada guru kita, dan kita mengakui kesalahan kita, terutama kepada Tuhan ya adik-adik. Kita bilang, Tuhan ampuni saya sudah menggerutu, saya sudah berani, saya tidak taat pada mama, ampuni saya Tuhan. Saya mau menjadi anak yang dengar-dengaran akan kedua orang tua saya. Saya mau menjadi anak yang taat akan guru-guru saya. Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan Yesus akan mengampuni setiap dosa kita, dan Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk mengubahkan pribadi kita, untuk memberikan kita kekuatan supaya kita menjadi anak yang taat. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sekali lagi adik-adik ya, Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah adik-adik, kalau kita melakukan suatu perbuatan kesalahan atau kita melakukan pelanggaran, kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak benar. Dan adik-adik tidak usah takut-takut, tidak usah ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik masuk kamar, adik-adik berdoa, Tuhan Yesus ampuni saya karena hari ini saya tidak taat kepada mama. Tuhan Yesus ampuni saya karena hari ini saya melakukan pelanggaran. Ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa sayang sama adik-adik, juga sayang pada kita semua. Terbuktikan Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita semua. So, jangan takut-takut ya. Pada waktu kita melakukan pelanggaran, kita harus datang kepada Tuhan Yesus untuk mengakui kesalahan kita. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap pelanggaran yang kami lakukan. Sekalipun kami tidak menyadarinya Bapa. Tuhan, kami akan datang kepadamu. Kami
Mohon ampun Tuhan atas setiap pelanggaran yang kami lakukan, atas setiap kesalahan yang kami lakukan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau lebih mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus, Kau pimpin kami untuk kami senantiasa hidup benar di hadapan-Mu. Untuk kami senantiasa taat akan setiap firman-Mu, akan nasihat orang tua kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang dengar-dengaran. Jadikan kami anak-anak-Mu yang bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.